Ya, oke. Sekarang kita akan lihat-lihat berita yang lagi keluar di notifikasi di Stockbit. Itu dari Bank Indonesia. Itu memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan bertumbuh 5,3% year on year pada tahun 2026. Kemudian di sini Gubernur Bank Indonesia itu bahwa pihak memperkirakan pertumbuhan ekonomi selama 2026 akan mencapai 5,3%. Itu lebih rendah daripada target APBN. Jadi ada target yang sebelumnya itu dia lebih rendah 0,1% year on year-nya di sini. Oke, jadi itu masih bisa dapat mencapai 5,5 dengan catatan itu belanja fiskal negara itu bisa dipercepat. Berada di level 5,1%, itu tidak berubah dari proyeksi sebelumnya. Oke, di mana di sini kalau pertumbuhan ekonomi semakin tinggi ya otomatis pasti negaranya semakin naik, semakin berkembang kan, semakin bagus. Apalagi emerging market, utamanya bagi negara-negara berkembang seperti kita Indonesia, ini sangat-sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi itu di atas 5%. Jangan sampai di bawah 5% karena itu banyak para investor yang tidak percaya dengan Indonesia kalau pertumbuhan ekonominya itu lebih rendah di bawah 5%. Kemudian di sini suku bunga dan kebijakan, jadi masih ada ruang untuk memangkas suku bunga, which is good. Karena logikanya kalau suku bunga itu dipangkas, maka likuiditas itu semakin banyak di lapangan, likuiditas semakin banyak, uang beredar semakin banyak, dan yang terjadi itu adalah pertumbuhan ekonomi juga semakin tinggi. Negatifnya, inflasi bakal semakin tinggi karena uang di lapangan itu banyak yang beredar. Ada plusnya, ada minusnya, cuman ini harus ada rebalancingnya antara pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Inflasi tidak boleh terlalu tinggi, dan pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terlalu rendah. Makanya dijaga biar bisa lebih balance. Namun waktu pemangkasan suku bunga akan ditentukan oleh kondisi global, perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kembali lagi di sini bahwa untuk pengaruh sentimen makroekonomi atau global itu sangat-sangat mempengaruhi dari pemangkasan suku bunga, utamanya di emerging market atau negara-negara yang berkembang seperti kita di Indonesia. Jadi tetap ada pengaruhnya. Kalau di akhir tahun The Fed akan menurunkan lagi suku bunganya jadi 3,7%, itu ada chance untuk suku bunga di Indonesia juga akan turun, dan impact-nya ya pasti ke harga-harga saham yang semakin naik. Dan of course ekonomi juga bakal bertumbuh di situ. Kemudian nilai tukar BI memperkirakan rata-rata kurs dolar Amerika itu berada di level 16.440 2025 dan 16.430 pada 2026. Which is good, rupiah di sini kuat, di mana rupiah sekarang itu ada di angka 16.700. Jadi kalau dia turun ke 16.400 itu sangat bagus. Dan di sini juga untuk memperkuat rupiah itu salah satu produk yang harus ditingkatkan adalah ekspor. Ekspor kita itu harus meningkat biar rupiah itu semakin diinginkan oleh orang yang membeli kita punya produk-produk ekspor gitu. Itu ekspor yang harus ditingkatkan salah satunya. BI memberikan inflasi secara rata-rata itu adalah 2, which is good, 2,01, 2,62. Ini masih batas aman ya untuk inflasi. Jadi untuk setiap tahun itu kita tidak bisa pungkiri bahwa yang namanya inflasi itu tetap ada, cuman untuk porsinya itu tidak boleh terlalu berlebihan karena itu sangat-sangat berbahaya. Wow. Oke,